Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Sesepuh dan bapak-bapak yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas taufik hidayahnya. Kita dianugerahkan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat yang menjadikan kita berburu terhadap amal-amal soleh. Di antaranya kita sempurnakan sholat dengan cara sholat berjamaah dan dilanjutkan dengan mencari ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu istiqomah di jalannya. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga hari akhir. Mudah-mudahan termasuk kita serta keturunan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana biwa bi ulumi fid dharain. Rubbama dakhala riya alaika haitsu la yanzurul khalqu ilaika. Terkadang atau sering malah riya itu masuk terhadap amalmu dari arah orang yang tidak melihat amalmu itu. Terkadang atau sering riya datang pada amal seseorang di mana orang lain tidak melihatnya. Selama ini riya yang kebanyakan dipahami oleh orang, riya di hadapan orang. Ini Syekh Ibnu Athaillah mengungkapkan, waspadai terhadap riya yang sangat tersembunyi. Riya itu sendiri sudah tersembunyi, karena riya bagian daripada amalan hati yang buruk. Niat yang tidak benar bukan karena Allah. Pada saat seseorang melakukan amal, maka amalnya tidak disebut dengan amal soleh, tapi amal salah. Dan niat itu adanya di hati. Jadi riya itu sendiri tersembunyi, ini lebih-lebih sangat tersembunyi. Karena riya adalah orang ingin dipuji di hadapan orang lain, kelihatan. Ketika dia melakukan amal, kelihatan orang, ingin dilihat oleh orang. Dan tujuannya adalah ingin dipuji. Tapi ada riya di mana orang lain tidak melihatnya. Ini yang disebut dengan riya khafi, riya yang sangat tersembunyi, terselubung, sangat lembut sekali. Ar-riya huwa talabul manzilah iddan nas wa qasdu dzalika bi amalin shalih. Riya itu mencari kedudukan di hadapan orang, yakni ketika orang itu melakukan amal soleh. Jadi kalau orang tidak melakukan amal soleh dan niatnya ingin dipuji oleh orang, itu tidak termasuk riya. Contoh, orang beli motor baru lalu jalan, ingin dilihat orang, bukan amal soleh bawa motor itu, sehingga tidak termasuk. Itu adalah amalan riya. Selama ini orang salah paham. Ketika orang bawa mobil, riya dia bawa mobil kayak tidak.
ini melakukan amal soleh yang seharusnya niatnya karena Allah, tapi niatnya karena manusia. Ini sesuatu yang sangat membahayakan bagi amal-amal kita. Faqad yakunu riya fil amalil khafi. Terkadang riya itu ada dalam amalan yang tersembunyi. Fayadkhulu riya alaika haitsu la yanzuru ahadun ilaika. Riya itu masuk padamu ketika salah seorang pun tidak melihatmu. Kalau bapak-bapak bisa tahu ini sudah alhamdulillah, berarti sudah sampai diksinya kalimat bijaksananya Syekh Ibnu Athaillah. Saya juga sebelum membaca ini, maka dikiranya pengetahuan tentang riya itu di hadapan orang. Kalau orang lain gak ada, tidak termasuk riya itu. Tapi ternyata kata Syekh Ibnu Athaillah, kadang riya itu ada pada amalmu dikala orang lain tidak melihat. Ini yang harus diwaspadai. Wa hadza as'abun minal awal. Ini lebih sulit dari yang pertama. Yang pertama saja sulit, apalagi yang kedua lebih sulit lagi, as'ab. Baik, kita jelaskan riya yang pertama itu. Imam Al-Ghazali menyatakan di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin bahwa kita harus mujahadah, bersungguh-sungguh untuk memerangi riya. Karena riya ini akan menjadi musnahnya amal soleh yang kita lakukan. Jauhnya kita dari taufik, hidayah, inayah Allah, dan akan mengalami kehancuran kita dunia hingga akhirat nanti. Kata Imam Al-Ghazali, riya itu muncul karena 3 hal. Penyebab riya itu. Pertama, manisnya sanjungan dari orang lain. Kedua, merasa sakit dicela oleh orang. Yang ketiga, mengharap apa yang ada di orang lain. Orang ketika melakukan perbuatan semata-mata ingin disanjung oleh orang lain, itu riya. Sehingga ada ulama menyatakan, istahadtu fi izalatir riya min qalbi bikulli hilatin. Aku sudah berusaha menghilangkan riya itu dari hatiku sekemampuanku. Seluruh kemampuanku kami upayakan. Fama azaltu min jihatin hatta nabata min ukhra min haitsula adzunnuhu. Saya bisa menghilangkan dari satu arah, ternyata riya itu muncul dari arah yang lain. Orang bisa sabar ketika disanjung oleh orang lain, dia tidak jadi berbinar-binar. Iya, siapa dulu, saya bisa sabar. Tapi bisa jadi masuk, dia takut dicela oleh orang lain. Yakni orang ketika melakukan amal, dia khawatir kalau tidak melakukan itu apa kata tetangga itu, apa kata orang. Sudah tahu saya pelit, ternyata makin diketahui, karena itu saya ngasih lah, khawatir saya dicela pelit. Itu takut celaan, bukan ingin sanjungan. Jadi penyebab riya itu karena dia ingin disanjung, nikmatnya sanjungan,
Kemudian yang kedua, merasa tersiksanya karena celaan orang. Bisa jadi orang sanggup sabar ketika disanjung oleh orang lain, tapi dia tidak sabar ketika menghadapi celaan orang. Sehingga dia melakukan amal semata-mata menghindari celaan orang. Ini mutlak. Jadi orang melakukan ini arahnya manusia, itu yang disebut dengan riya. Karena nanti ada pertimbangan, ada orang niatnya ibadah, lalu kemudian di sana ada tambahan sedikit, tapi niatnya ibadah. Ternyata ada ingin rada disanjungnya juga. Ini ada dua yang nanti bisa menyelamatkan dan mana yang paling bahaya. Wa qala ba'dum aqsamur riya salasatun kulluha illatun fid din. Riya itu ada 3 macam menurut sebagian ulama dan semuanya itu adalah membahayakan agama. Al-awwal wa huwa a'zamuha. Yang pertama adalah yang paling berbahaya dari 3 macam itu. Apa itu? Ayyaksuda bi'amalihi al-khalqa walau lahum lam ya'mal. Orang ketika melakukan amal soleh, niatnya semata-mata orang. Kalau tidak ada orang, dia tidak mau beramal. Ini bahaya, ini a'zam. Jadi nyari-nyari orang dia. Kalau nggak ada orang, dia tidak mau beramal. Jadi betul-betul orientasinya orang. Belgedeg apa belgedeg gitu ya. Jadi bulat-bulat diorientasikannya pada orang. Kalau tidak ada orang, dia tidak mau beramal. Ini yang menjadikan orang malas. Meskipun kadang bisa ditolerir ya. Ada orang yang melakukan sholat sunnah misalnya, bukan sholat wajib ya. Karena ada orang lalu melakukan sholat sunnah. Kalau tidak ada orang, dia tidak melakukan sholat sunnah. Ini sholat sunnah lah. As-sani ayya'mala lil madhati wassana walau lam ya'lamhun nas. Yang kedua, beramal semata-mata ingin dipuji dan disanjung, meskipun orang lain tidak mengetahuinya. Dia melakukan amal, tapi dengan amal itu dia ingin disanjung dan dipuji oleh orang lain. Meskipun orang lainnya nggak ada. Contohnya apa? Ini yang sangat tersembunyi. Orang melakukan amal-amal soleh sendirian. Lalu kemudian ketika ketemu dengan orang, maka saat itu dirinya merasa lebih terhormat daripada orang lain. Ini masuknya ujub kalau itu ya. Dia ingin diperlakukan yang berbeda karena amal yang sudah dilakukannya itu. Dia ahli tahajud, ahli baca Al-Quran, tidak ada yang tahu. Tapi dalam hatinya, dengan saya melakukan ini, maka seharusnya orang menghargai saya bahwa saya ini ahli tahajud, ahli baca Al-Quran. Jadi pada saat dia membaca Al-Quran, sholat tahajud, tidak ada orang. Kalau tadi betul-betul di depan orang. Ini luar biasa. Syekh Ibnu Athaillah mengungkapkan ada riya yang orang lain tidak tahu. Tapi amalmu itu sudah tercemari dengan riya. Karena pada saat kita melakukan amal, kita punya kepentingan agar kita diperlakukan berbeda oleh
orang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, as-salis yang ketiga. Yang ketiga, saya tidak mau mengungkapkan ya. Karena ini menurut orang-orang yang kenal sama Allah saja. Sebab menurut kalangan umum, kaum muslimin itu disebut tetap ikhlas. Tapi bagi orang yang sudah kenal Allah, itu disebut dengan riya. Cuma riyanya ingin mendapatkan bagian dunia, ini riyanya. Bagian yang lain selain Allah. Saya nggak mau mengungkapkan yang ketiga ini, khawatir beda pemahaman. Wa qad qila fi qaulihi ta'ala, dan ada yang berpendapat hal ini dengan mengomentari, dengan merujuk pada firman Allah Ta'ala, al-amalus sholih yarfa'u. Ini ada di dalam surat Fatir. Amal soleh Allah sudah mengangkatnya. Kalau amal soleh sudah diangkat Allah, maka jangan dikembalikan, diturunkan kembali dengan cara menurunkan agar orang lain mengetahui amal itu. Karena ini sudah diterima, namanya diangkat, itu sudah diterima oleh Allah. Ketika orang riya, maka amalan itu menjadi amal yang tidak diterima oleh Allah. Sementara kita hidup, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekal yang banyak-banyak. Kita akan menuju kampung yang abadi di akhirat nanti. Maka kita ingin bekal kita juga banyak. Bekal yang banyak adalah amal soleh. Jangan sampai amal itu tercemari dengan niat riya. Banyak amal tapi ternyata kosong. Man kana yuridul ajila ajjalna lahu fiha ma nasya. Liman nurid summa ja'alnahu jahannama yaslaha. Siapa yang ingin mengharapkan dunia, maka kata Allah, akan kami berikan dia sempurna. Tapi tempatnya nanti di jahannam dia. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illan nar, na'udzubillahi min dzalik. Mereka yang di akhirat ternyata tidak dapat bagian, kecuali dia hanya dapat neraka. Karena orang di antaranya salah nih niat dia. Dan ini sangat tersembunyi. Akhfa min dabibin namal. Itu lebih halus, lebih tersembunyi dari berjalannya semut. Kalau di hadis, riya itu seperti semut hitam yang berjalan di batu hitam di waktu malam yang gelap gulita, yang sangat hitam sekali. Itu yang disebut dengan riya itu. Menjalarnya. Kadang muncul dari sini, sudah dibasmi, muncul lagi dari arah yang lain. Karena itu kita harus waspadai. Di antara tandanya, apakah kita termasuk orang yang riya, dan kemudian kita harus mengikis dari akarnya. Kata Imam Al-Ghazali, pertama dari akarnya, gusur itu habis akarnya itu. Nanti yang kedua, kita hilangkan pada saat kita melakukan amal itu. Jadi langsung balik. Kalau ini akarnya tadi, manisnya pujian orang, merasakan sakitnya celaan orang, dan mengharap posisi di sisi manusia. Wal mura'i alamatun, orang yang riya itu beberapa tanda.
La takhfa minha, tanda-tanda itu tidak tersembunyi ya. Apa? Nasyatuhu fil jalwah wa kasluhu fil khalwah. Semangat kalau dalam keramaian, tapi malas kalau sendirian. Jadi kalau di hadapan orang semangat, baca Al-Quran semangat, sholat juga semangat, zikir semangat, tapi kalau sendirian di rumah malas. Ini katanya di antara tanda riya katanya. Orang yang riya, berarti semangatnya itu karena orang, karena ingin dipuji atau takut dicela. Masa orang lain sholat sunnah, ini tidak sholat sunnah, saya sholat sunnah karena takut diomongin orang. Nah ini takut dicela. Cuma semuanya kembali kepada kita ya. Jangan sampai gara-gara begini, saya nggak usahlah sholat sunnah. Malah setan terbahak-bahak karena gagal kita melakukan amal. Yang diinginkan oleh Imam Al-Ghazali, kita harus perangi itu. Yang kedua, wa itqanul amal haitsu yarahun nas wa tasahhuluhu haitsu la yarah. Amal itu betul-betul disungguh-sungguhkan. Apa disungguh-sungguhkan? Jadi melakukannya, waduh ya, dari takbir juga Allahu Akbar, waduh. Ketika ada yang melihat, orang melihat. Tapi ketika tidak ada yang melihat, ya biasa aja Allahu Akbar. Ngaji, ketika di rumah, bisa gitu. Tapi kalau di hadapan banyak orang, waduh. Tapi tidak semua ya, awas. Kalau begitu saya nggak usah keras-keras lah, jangan, bukan begitu ya. Kita yang tahu masing-masing, jangan takut. Kalau menurut kita semata-mata karena Allah, keraskan itu. Cuma jangan ngerasin di masjid ya, karena khawatir ada orang sholat mengganggu. Jadi keras dan lembut ini bukan ukuran orang itu riya atau tidak riya. Sebab khawatir orang nanti saya lembutlah agar tidak dikira riya. Riya lagi dia. Karena arahnya orang dia. Saya lembut karena memang saya mau ngaji lembut. Saya ngaji keras karena memang saya ingin ngaji keras, semata-mata semuanya karena Allah, bukan karena orang. Sehingga saya pernah suatu saat menyarankan ibu-ibu itu wisata rohani, jangan wisata ke masjid-masjid. Masjid-masjid yang bagus, suatu saat wisata ke ICU. Mau lihat apa? Orang sakarat. Kenapa harus dilihat orang sakarat itu? Kita ingin menunjukkan selama ini amalan kita ingin dipuji oleh orang yang dalam keadaan sakaratul maut begitu tidak berdaya. Agar membelalakkan mata kita. Iya ya, kok saya ingin dipuji oleh orang. Orang itu ketika sakaratul maut seperti itu tak berdaya. Di ICU dia payah. Tidak ada yang bisa menolong. Tidak bisa menolong dirinya sendiri kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada semacam inikah kita ingin dipuji, kita ingin disanjung, kita takut celaan orang itu. Apa nanti di program ya wisata nanti Pak Eka, Pak Heri, ini ke rumah sakit Cermai ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala.
wa qad ruwiya an Ali karramallahu wajhah, diriwayatkan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, innallaha ta'ala yaqulu lil fuqara, Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada orang-orang fakir yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, alam takunu turakhassu alaikumul as'ar, apakah kamu semua yang dulu kemudian ingin didiskon ketika membeli barang atasmu itu? Alam takunu tubadaruna bisalam, apakah kalian semua yang menginginkan didahului salam oleh orang lain? Alam takunu tuqdalakumul hawaij, apakah kamu semua itu yang ingin dipenuhi kebutuhan? Bafil hadisil akhir, di dalam hadis yang lain, la ajrolakum, orang ini tidak, kamu semua tidak akan mendapatkan pahala balasan dari Allah, qadis tawafaitum ujurakum, karena balasannya sudah sempurna dari mereka itu. Jadi tidak mendapatkan balasan di akhirat karena sudah sempurna dengan balasan orang itu. Ini hati-hati ya, termasuk pada para ustadz, para kiai, ketika melakukan amal lalu pada saat membeli sesuatu, apa enggak tahu saya ini ustadz, saya ingin didiskon. Wah, itu dia. Jadi melakukan amal agar dapat diskon. Ingin dipenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Ketika melakukan bahwa dia lebih soleh daripada orang lain, maka agar orang lain mendahului salam, jangan saya dong. Wah. Ini yang harus dihindari ya pada kita semua. Saya nih suka pengajian nih, mesti disalami dulu sama orang yang sering pengajian. Jangan sampai begitu. Karena orang yang seperti ini, dia tidak mendapatkan pahala dari Allah karena pahalanya telah disempurnakan oleh orang-orang yang dia kehendaki untuk mengurangi harganya, orang-orang yang diinginkan untuk mendahului salam, orang-orang yang memenuhi kebutuhan dia. Jadi ketika punya kebutuhan, sampaikan ke orang, masa orang tidak memenuhi kebutuhan saya? Saya ini kan ustadz misalnya, saya ini kiai, ya ini apa lagi? Itu jangan sampai yang seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini ada pernyataan dari seseorang, inna ahadana idza laqiya uhibbu ayu azzama li makani dini, ketika bertemu dengan orang lain, saya menyukai, saya suka sekali untuk diagungkan karena posisi agama. Seseorang wa in sa'ala hajatan ahabbu an tu'talahu li makani dini, ketika dia minta satu kebutuhan maka lebih menyukai orang itu untuk dipenuhi karena faktor agamanya. Apa enggak tahu bahwa kami ini anggota dewan, ya Dewan Kemakmuran Masjid ya, bukan Dewan Perwakilan Rakyat, DKM ya. Saya teringat dulu ya, dia merasa kesel dengan orang lain, lalu dia ngomong, bah apa nggak tahu bahwa kita ini anggota dewan. Dewan apa? Dewan Kemakmuran Masjid. Ini masjid.
Wa in ishtara syai'an ahabba ayurakhasa alaihi limakani dinih, ketika membeli sesuatu dia lebih menyukai untuk dikurangi, dapat harga tertentu karena posisi agama dia. Bahwa dia lebih soleh, dia ustaz, dia ahli ilmu. Berarti sedari awal ketika melakukan amal tidak diketahui oleh orang lain, tapi ingin diperlakukan istimewa oleh orang lain. Jadi pada saat melakukan amalnya, rajin ngaji, rajin belajar, sehingga dia jadi ustadz, rajin sholat tahajud, sehingga dia jadi soleh. Tidak ada yang tahu, tapi ketika berhadapan dengan orang, dia ingin diperlakukan berbeda oleh orang lain. Kalau begitu ibadahnya bukan karena mengharapkan pahala dari Allah, tapi ingin pujian dari orang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Imam Al-Ghazali tadi, kita harus tahu pertama lewat ilmu bahaya daripada riya itu. Ini akan menghancurkan amal-amal kita. Kita tidak akan membawa amal. Kata Imam Al-Ghazali, orang yang sakit berat, dia sanggup minum obat sepahit apapun. Orang tidak mau makan madu, minum madu, meskipun manis, kalau madu itu beracun. Artinya tidak mau sanjungan orang ketika melakukan amal soleh, madu tapi beracun. Harus diketahui seperti itu. Ilmunya, pengetahuan dulu, baru amalnya. Mujahadah kita pada saat kita melakukan sesuatu karena ingin dipuji oleh orang lain, maka umum menyatakan pada diri kita, apa urusan orang dengan saya? Ya Allah, cukuplah bagiku hanya Engkau ya Allah. Wah, kembalikan ke asalnya, karena amal soleh, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Melakukan amal ibadah kebaikan itu adalah semata-mata karena Allah. Lalu kenapa sampai mengkol, belok kayak begitu? Luruskan kembali pada saat melakukannya. Jangan sampai orang mundur dari melakukan amal. Sudah mau ke masjid, ternyata di hati saya ingin dipuji. Sudahlah, balik lagi, nggak usah ke masjid, setan malah tertawa. Atau mau melakukan amal baik, tidak jadi melakukan amal baik, maka setan berhasil karena menghalangi orang untuk tidak melakukan amal kebaikan. Lakukan, perangi pada saat munculnya keinginan dipuji oleh orang lain itu, pada saat melakukan amal itu. Semangat kita. Siap, saya tidak mau dipuji oleh orang lain. Karena ini membahayakan, menghancurkan saya. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada cerita seorang yang ketika belum, ceritanya begitu ya, ada orang Turki, dia minta didoakan oleh seorang ulama. Pada saat itu akhirnya dia bercahaya. Lalu dia ingin berangkat haji. Maaf, contohnya itu, sepulangnya haji menemui syekhnya itu. Apa kata syekh? Dulu cahayamu terang, sekarang ini pudar sirna. Berarti ada nilai yang tersembunyi, ada niatan yang tersembunyi dalam hajimu itu. Sehingga semula dirimu bercahaya, maka sekarang tidak bercahaya lagi. Jadi ketutup. Contohnya haji ya, maaf, terhadap orang-orang yang haji bisa kita bandingkan dengan contoh yang lain ya.
Jadi orang melakukan amal kebaikan, melakukan puasa, kalau yang kedua masih mending ya, meskipun ini tetap harus diperangi. Dia niatnya tidak bulat orang, tapi saat melakukan ternyata muncul niat itu. Sebab kalau orang menjadi malas dia melakukannya, ini dia semangat yang menjadikan dia bisa melakukan amal soleh itu. Cuma saat itu muncul kemudian niat karena ingin dipuji, disanjung oleh orang lain. Tapi kalau yang pertama itu sangat berat. Kalau tidak ada orang, maka dia tidak melakukan amal. Hanya karena ada oranglah dia melakukan amal soleh itu. Agar dipuji, agar takut celaan. Meskipun secara pendidikan, kalau pada anak-anak kita boleh ya dipuji-puji itu. Karena memang masaknya, nggak apa-apa. Bahkan diiming-imingi nggak apa-apa. Pada anak-anak tertentu, ini harus dikasih rewards. Kalau kamu sholat berjamaahnya rajin, Bapak kasih uang misalnya. Nggak apa-apa, pada anak tertentu. Karena ada kepribadian seseorang, itu yang semangat ketika dikasih reward itu. Ada yang enggak. Jadi menantang adrenalinnya. Dia merasa semangatnya luar biasa dibandingkan anak yang tipe kepribadiannya yang berbeda. Ada itu. Tidak termasuk itu ya kalau terhadap anak-anak, bahkan kita membiasakan dengan cara memberikan reward seperti itu. Kalau kamu bisa hatam juz amma, maka Bapak kasih sepeda. Tapi belum sepeda listrik, masih sepeda umum aja, karena kamu belum mampu, khawatir sepeda listrik jalannya terlalu kencang, maka akan bahaya terhadap dirimu. Jadi ini tentang mewaspadai bahaya ria yang sangat tersembunyi pada kita. Kita harus berusaha maksimal, mujahadah, usaha yang sungguh-sungguh agar kemudian amal soleh itu menjadi betul-betul amal soleh. Sebab amal soleh belum tentu menjadi amal soleh. Ngaji itu baik atau buruk? Sholat itu baik atau buruk? Belum tentu. Tidak bisa dinyatakan baik sholat itu kalau orang niatnya ingin dipuji. Ngaji itu tidak disebut amal baik kalau orang semata-mata ingin disanjung atau takut celaan orang. Sehingga amal soleh adalah amal yang dilakukan semata-mata karena Allah. Jadi lawan riya adalah ikhlas. Dan ikhlas itu ada 3 ya. Yang tadi ada ikhlas semata-mata karena Allah, ada ikhlas kalangan umum, ikhlasnya itu karena dia mengharap dunia pada saat melakukan amal ibadah. Jadi sholat malam rajin, niat sholatnya karena Allah, tapi setelah itu mudah-mudahan dengan sholat ini dia mendapatkan rezeki yang banyak. Nanti yang kedua, ada orang melakukan amal soleh mata-mata agar mendapatkan surga. Nah ini yang saya maksud, yang bagi kalangan umum memang itu sudah disebut dengan ikhlas. Tapi nanti suatu saat kalau kita sudah sampai pengetahuannya semata-mata karena Allah, maka kita tidak mengharap, kita tidak takut nerakanya Allah, kita tidak mengharap surganya Allah. Yang kita harapkan adalah pemilik surga dan pemilik neraka itu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti suatu saat kita, jadi jangan dipaksakan dari sekarang. Saya mau pengen semata-mata karena Allah, Pak.
Jangan ya, kalau yang masih mengharap surga, teruskan aja. Ini bukan tercela ya, ini bagus. Tapi nanti ada yang terbaik lagi, orang semata-mata karena ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ridhonya baru dikasih surga. Karena khawatir katanya, orang mengharapkan surga, takut neraka, ternyata pas di akhirat tidak ketemu pemiliknya karena ngarepnya surga. Surga dan neraka adalah makhluknya Allah. Tapi ini belum sampai, ini masih masuk ikhlas ya. Kita semangat, kenapa? Agar kemudian kita mendapatkan balasan surga. Kita semangat beramal soleh karena kita takut akan nerakanya Allah. Ini tingkatan, baru nanti lama-kelamaan insya Allah semata-mata semuanya ini karenamu ya Allah, bukan karena apa-apa. Itu tingkatan yang paling tinggi. Awas, hati-hati, jangan salah tafsir bahwa semuanya ini ikhlas karena mintanya sama Allah. Kalau ria itu pada orang lah, pada makhluknya Allah. Dan ini catatan amal kebaikan. Kalau kita tidak melakukan amal kebaikan, maka itu tidak disebut ria. Bawa mobil bagus, muter-muter, ria banget orang itu. Ya memang bukan amal soleh, itu bukan amal kebaikan. Memang ingin muter-muter bawa mobil atau bawa motor yang bagus. Dia pakai sendal bagus biar kelihatan orang, ih kamu pakai sendal pengen dipuji ya. Nah memang pakai sendal doang. Kecuali pakai sendalnya mau ke masjid. Ini lagi pakai sendal ke umum, ingin dilihat oleh orang, maka tidak masuk ke dalam penilaian ria atau tidak ria. Sebab itu bukan amal soleh. Ria itu amal soleh, niatnya bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji oleh orang lain, karena takut celaan orang lain, ingin mendapatkan posisi di hadapan manusia, atau ingin mendapatkan sesuatu yang ada pada orang lain itu. Seperti minggu kemarin, bahwa kita melakukan amal, ada orang yang tidak rajin sholatnya, tapi kalau ada partner bisnisnya yang biasanya tidak sholat sunnah, agar dipercaya bisnisnya ini. Nah, itu. Ini gelondongan ya, karena orang. Nanti ada setengah-setengah. Ini masih meskipun mengurangi pahala kita. Kata Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, kita harus perangi. Karena khawatir kurangnya banyak, lalu bekal amal kita menjadikan sedikit. Mana amalmu? Usiamu sekian tahun. Mana amalmu? Tapi kalau amal soleh, nanti Allah lipat gandakan. Hari kita akhiri dengan sama-sama berdoa. Hajatun Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radallahu ta'ala sadatina kulli sahabati rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita ala nafsik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, sering kami menganiaya diri kami, ya Allah. Kau perintahkan kami melakukan amal ibadah semata-mata karenamu, tapi sering, ya Allah, kami lakukan karena makhlukmu, ya Allah. Ya Allah, ampuni kami, ya Allah. Sayangi kami, ya Allah. Kalau tidak ampuni dosa-dosa kami, sayangi kami, maka kami pasti termasuk orang-orang yang rugi celaka dunia akhirat kami, ya Allah.
Ya Allah, bersihkan hati kami. Kami ingin ngaji ini dalam rangka mensucikan hati kami. Karena hanya amal-amal yang didasarkan kesucian hatilah yang Kau terima, ya Allah. Ya Allah, bimbing kami, ya Allah. Jangan pernah kami mengurus urusan kami sendiri, mengurus urusan keluarga kami sendiri, mengurus pekerjaan kami sendiri, ya Allah. Ya Hayy ya Qayyum birahmatika nastaghits. Kami minta tolong, ya Allah. La takilna ila nafsina tarfata'in. Jangan pernah Engkau serahkan urusan kami pada kami sendiri meskipun sekejap mata, ya Allah. Wa aslih lana sya'nana kullahu la ilaha illa anta. Perbaiki seluruh urusan kami, ya Allah. Baikkan urusan kami, karena tidak ada Tuhan selain Engkau, ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisri al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.